Saudara-saudara, kita melangsungkan sekali lagi Mazmur yang ke-8. Mazmur ke-8, mari kita membaca bersama-sama sekali lagi dari ayat pertama sampai akhir. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyatakan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Mazmur mesianis yang kedua yang kita bahas adalah Mazmur ke-8. Di dalam Mazmur ini kita melihat Mazmur mempunyai pengertian yang luar biasa di dalam kesadaran, kekaguman tentang apa yang Tuhan ciptakan. Tetapi dia tidak sembarangan menulis. Dia digerakkan oleh Roh Kudus mengatakan, yang dilihat bukan alam semesta, yang dilihat adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam alam semesta. Berapa banyak orang kita sering menikmati segala sesuatu yang diberikan Tuhan, tapi kita tidak menikmati Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Kita selalu kagum dengan segala sesuatu yang indah di alam, tapi kita tidak kagum kepada keindahan Tuhan yang melampaui alam. Berapa banyak orang menikmati, tetapi take it for granted. We enjoy everything given by God, but we never understand who is the God who gives everything to us. We appreciate and we enjoy everything we have, but we do not understand and give thanks to God, the one who gives everything to us, who created everything so wonderfully, so powerfully, so majestically. The Lord who created everything, He's higher than His creation. Allah yang menciptakan segala sesuatu lebih tinggi daripada segala sesuatu yang diciptakan. Tapi kita hanya menikmati yang diciptakan, kita tidak menikmati Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam itu Westminster Confession mengatakan, what is the biggest task, the greatest task of human being? We are created in order to enjoy God. We are going to glorify God and enjoy Him. Jikalau kita hanya menikmati materi, menikmati keindahan, menikmati kemakmuran, menikmati segala kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan, tapi kita tidak menikmati Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita, hati kita pun tidak mungkin mempunyai kepuasan. Itu sebab Daud berkata, oh Tuhan, berapa mulia nama-Mu di dalam seluruh muka bumi. Bukan berapa indahnya muka bumi yang begitu bagus, bukan begitu bagus, begitu nikmat saya berada di dalam natur yang diberikan, tapi nama-Mu dan kemuliaan-Mu yang dimuliakan di atas bumi ini. Ini beda sekali, bukan? Beda sekali seorang yang hanya menikmati anugerah Tuhan dan seorang yang menikmati Tuhan. Waktu engkau mempunyai nyonya yang cantik, sehat, baik, engkau bersyukur, aku sangat menikmati nyonya ini. Tapi kenapa engkau tidak menikmati Tuhan yang menciptakan wanita dan menciptakan istri yang begitu baik dan berikan kepada engkau? Jika engkau dapat uang untung banyak, engkau bersyukur engkau boleh mendapat profit begitu besar. Engkau menikmati, lalu engkau kira engkau adalah pemilik segala sesuatu, boleh memakai kebebasanmu, sembarangan pakai uang yang ada di tanganmu.
Tapi engkau tidak sadar bahwa ini semua adalah diberikan oleh Tuhan. Biar Tuhan memberikan bijaksana memimpin engkau. Bagaimana mengatur apa yang kau miliki. Bagaimana memakai bakat yang kau diberikan. Saudara-saudara sekalian, ini sangat berbeda. Berkali-kali di dalam mimbar ini saya mendidik Anda mempunyai pikiran yang berlainan dengan orang dunia. Mempunyai satu sikap mentalitas yang berlainan dengan mereka yang hidup dalam dosa. Karena kau adalah kaum pilihan, ditebus, diberikan pengampunan dosa, dan berikan hidup baru, diberikan juga pandangan yang baru. Karena kita terlalu mengabaikan Tuhan, terlalu anggap diri ini sudah pintar, sudah hebat, kita yang mempunyai kekuatan segala sesuatu untuk mengatur hidup kita sendiri. Itu sebab kadang-kadang Tuhan membiarkan engkau menjadi sulit, menjadi miskin, supaya engkau sadar engkau bukan pemilik hidupmu. Engkau bukan pemilik hartamu. Engkau bukan pemilik segala sesuatu yang diberikan kepada kamu. Engkau harus kembali kepada Tuhan dan berkata, let your name be glorified. You are the creator. You are supreme. And you are transcending all things you have created. Only you must be praised. Only you must be adored. Only you must be worshipped. Kita harus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengembalikan kemuliaan kepada Dia. Karena Dia yang mencipta, Dia yang memberikan segala sesuatu untuk kenikmatan kita. The material world is created for man. Man is not created for the material world. So the nature should serve man. We are not serving the nature. Kita bukan melayani dunia, kita melayani Tuhan. Dan Tuhan menyuruh dunia melayani kita. Let the nature, let the material world serve us, that we can serve God. If you take it around, engkau telah membalikkan semua, hidupmu menjadi kacau balau. Berapa banyak orang memperalat Tuhan untuk menyembah materi. Berapa banyak mempermainkan anugerah Tuhan untuk mempermainkan diri. Berapa orang tidak memuliakan Tuhan karena dia kira dia mampu, dia pintar, dia sombong. Dia yang telah mempunyai kebajikan segala sesuatu. Dia mempunyai kekuatan segala sesuatu. Dia yang telah bekerja berat untuk mendapatkan uang yang banyak. Maka dia yang harus dipermuliakan. Saudara, jangan engkau lupa segala sesuatu anugerah dan segala sesuatu berkat itu berasal dari Tuhan Bapa daripada segala terang. Demikian Alkitab menulis dengan jelas sekali. Man must not glorify yourself. You should glorify God. Because God is the one who gave all the graces to us. He gave all the material world to be enjoyed by us. Maka kita memuliakan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Let God be God. Let man be man. Let matter be matter. Matter is not your God. God is not your servant. Let the matter serve you, that you can serve God. Materi melayani kita, dan kita melayani Tuhan. Tuhan berduduk di atas taktanya. Dia memerintah segala sesuatu. Sebelum memerintah segala sesuatu, Dia mau memerintah hatimu dan hatiku lebih dahulu. Daud berkata, alangkah mulianya namamu ya Tuhan di dalam segala sesuatu yang kau ciptakan. Dia memuliakan Tuhan. Dia melihat Tuhan, bukan hanya melihat materi. Orang yang matanya hanya ada duit, ada materi, ada manusia, ada seks, dan tidak melihat Tuhan yang memberikan segala sesuatu anugerah kepada manusia. Orang itu buta rohaninya. You are blind when you only see matter, money, sex. You never see the glory of God. You are blind spiritually. Biar Tuhan membuka mata rohani kita sehingga kita melihat kemuliaan Dia, takhta Dia. Baru kita melihat segala sesuatu yang diciptakan adalah hanya untuk melayani kita, sehingga kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Alangkah mulianya namamu ya Tuhan. Alangkah mulianya namamu di dalam seluruh alam semesta yang kau ciptakan. Saudara-saudara, dan sesuai itu dia mengatakan satu hal paradoks. Paradoks berarti seperti tidak benar, tapi benar. Dosa adalah seperti benar, tapi tidak benar. Dunia yang penuh dosa menipu kita. Kelihatan semua beres, tidak beres. Saudara lihat Jakarta beres nggak? Makin banyak
tower yang tinggi, makin banyak mobil yang mewah, kelihatan beres, makin maju. Tapi orang yang masuk di dalam mobil orang berdosa, orang yang tinggal di dalam tower banyak yang berzina. Manusia tidak beres, kelihatan materi makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Hidup juga makin dosa, makin jahat, masih meninggalkan Tuhan. Paradoks di dalam Kristus, semua kelihatan tidak beres, tapi semua beres. Dosa di dalam manusia, kelihatan semua beres, semua tidak beres. Saudara-saudara, di dalam Alkitab penuh dengan pengertian paradoks. Kebenaran paradoks yang disimpan di dalam begitu banyak hal yang misterius. Saudara-saudara, Tuhan, alangkah mulianya nama-Mu di dalam alam semesta. Dan Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu di atas angkasa. Saudara-saudara, the universe is telling the story of the creation of God. The whole world is telling and witnessing the power and the wisdom of God's creation. But the wisdom, the deepest wisdom of God is given not to the proud man, not to those people who are glorifying themselves. The glory of God is a message to the children, to the infant, to the very, very humble people. Only humble people can understand God. Saudara-saudara, dari fase pertama mengenal alam semesta, sekarang Mazmur membawa kita masuk ke fase kedua, to understand man. To understand universe is very shallow. Even the greatest scientists are shallow because they only understand the creation of God. But God's creation is enthroned in a human life. Hidup manusia yang paling tinggi, hidup manusia yang diberikan mahkota, sehingga mengenal alam tidak mengenal manusia, orang bodoh. Mengenal alam dan mengenal manusia, itu orang berbijaksana. Pada waktu Sokrates hidup di dalam dunia, dia berkontribusi untuk bagaimana merubah filsafat daripada nature-centered to be man-centered. Before Socrates, human beings are seeking to understand all the glory and all the mystery in the universe. Tetapi Socrates mengatakan itu tidak cukup. Why are you seeking the knowledge outside of you, but you never understand you yourself inside? Why are you seeking to understand the nature, but you never understand your own life? Maka si Socrates mengatakan nothi se auton. In Greek, nothi means no. Se auton, know you yourself. Man should know you yourself before you try to know other things. Manusia kalau tidak mengenal sendiri, hanya mau mengenal segala sesuatu, manusia tidak mungkin mempunyai pengertian sesungguhnya how to live. Bagaimana kita harus hidup? Arti hidup itu apa? Saya harus bertindak bagaimana? Tujuan hidup saya itu apa? Semua pertanyaan paling penting ini lebih besar dari pertanyaan dunia ini apa sih? Alam semesta ini apa artinya sih? Jadi manusia jangan hanya mau mengenal alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak mengenal dirimu itu siapa. Know yourself. This is the turning point of the philosophy. This is the turning point of understanding the truth in human life and the searching of the truth. Saudara-saudara, setelah itu dunia barat mulai berubah. Bagaimana mengenal diri, bagaimana mengetahui manusia, apa yang harus dilakukan oleh manusia. Maka antropologi, lalu moralitas, dan segala sesuatu aksiologi yang harus ditempuh oleh manusia baru mulai dicari. Saudara-saudara sekalian, saudara di dalam rumah banyak barang bukan? Sedang engkau mengenal semua barang tapi tidak kenal dirimu, engkau bagaimana? Orang gila adalah orang yang apapun mau memiliki tapi tidak bisa memiliki diri. Orang gila adalah orang apapun, segala sesuatu yang dia mungkin mempunyai, tapi dia belum pernah mempunyai dirimu dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada seorang dari Indonesia. Saya ketemu dan kenal dia sendiri. Dia dibawa suaminya pergi di Amerika 4 bulan. 2 hari sebelum pulang dari Amerika, dia minta dibawa untuk jalan-jalan. Jalan-jalan dia mau lihat mobil. Lalu dia pergi ke tempat penjualan mobil seperti di depan. Banyak mobil yang bekas yang dijual. Tuh dia sebelum pulang 2 hari, dia mau beli satu mobil $25,000. Lalu suaminya tanya dia, lu mau beli mobil ini? Iya, saya senang sekali. Lalu mau taruh di mana? Saya mau pakai.
Kau kapan pulang Indonesia? 2 hari lagi. Lalu mobil ini sudah beli pakai di mana? Ya tidak tahu. Nah itu namanya orang memiliki sesuatu tapi tidak kenal diri. Dia sudah gila. Perempuan itu sudah tidak beres. Dan dia mau pakai uang yang banyak. Beli mobil yang senang. Tapi dia tidak tahu Jakarta sama Los Angeles bedanya 20.000 kilometer. Dia tidak sadar kalau dia bawa pikul sendiri tenggelam di air mati. Dia harus suruh orang kirim mobil ke Indonesia, tidak bisa masuk. Dia sudah tidak mengetahui mobil yang besar berapa ribu cc itu tidak cocok di Indonesia. Dan dia cuma mau beli. Waktu dia mau tulis dia punya cek, suaminya bilang no. You must not write this check. You must not buy this car. But I like it. Saya senang sama dia. If you love me, let me do it. Orang gila mempunyai alasan gila. Orang gila mempunyai logika gila. Jangan melayani orang gila. Robek ceknya, tidak boleh dia beli. Karena dia mengetahui sesuatu, cuma mengetahui dirinya mau apa. Kalau saya senang, jangan ganggu. Kalau saya senang, jangan anti, jangan lawan, jangan kritik. Karena saya, saudara sekalian, you mempunyai segala sesuatu, kenal dirimu tak? You memiliki segala sesuatu, engkau mempunyai pengertian siapa engkau dan tugasmu itu. Saudara-saudara sekalian, Daud mengatakan, engkau menyatakan kebenaran kepada orang yang menyusu. Engkau menyatakan kebenaran kepada orang yang berada di dalam pangkuan ibunya. Berarti orang yang rendah, orang yang kecil, orang yang betul-betul itu rendah hati. Mereka yang diberkati oleh Tuhan dan mereka yang mendapatkan cinta kasih Tuhan mengwahyukan diri kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang yang menyatakan dirinya hebat, dirinya pintar, tidak perlu Tuhan. Dan orang semacam ini Tuhan membiarkan mereka tahu-tahu sendiri. Tak mungkin engkau mengerti rencanaku. Tak mungkin engkau mengerti hatiku. You will never see, never know my planning and never know my heart. Saudara-saudara, saya paling suka melihat kalau anak kecil bayi itu digendong oleh ibunya, lalu kedua mata anak melihat mamanya, kedua mata mamanya melihat anaknya. That is the most beautiful picture in the world. The baby is in his mother's hand and look one another. So when you are looking upon God and depend on Him, your life becomes most beautiful. When you are stand on your feet and telling, I do not believe in you, your life is most ugly. Pada waktu manusia menyatakan dirinya sombong, hebat melawan Tuhan, saat itu dia menjadi orang paling buruk. Tapi pada waktu dia mengatakan, God, I come to you, I depend on you, I love you, because you love me first. Itu menjadi hidup yang paling indah. Di sini Tuhan berkata melalui pemazmur ini, oh God, you manifest your glory, manifest your will to those infants, to those very, very small children, because they depend on you. Alkitab mengatakan Tuhan menyembunyikan diri kepada orang yang menganggap diri hebat, tapi Tuhan menyatakan diri kepada anak-anak yang kecil. Yesus berkata, jangan melarang anak-anak kecil datang kepadaku, karena di dalam kerajaan orang-orang di situ seperti anak-anak ini. How beautiful are the children, they depend and trust in their father, mother, and they look upon the one who feed them, who give birth to them. As well as people in this world, they trust in the Lord and say, my God, my Lord, your love caused me to live here. I will live by depending and trusting in you. Di sini dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendam. Berarti apa? The enemy of God will put in shame. Orang-orang melawan Tuhan, orang-orang menjadi musuh Tuhan akan dipermalukan. Saudara-saudara, di dunia ini ada beberapa macam manusia. Manusia yang bersandar kepada Tuhan, manusia yang tidak akan memuliakan Tuhan tetapi melupakan Tuhan, dan manusia yang agresif melawan Tuhan.
Saudara-saudara, orang yang depend kepada Tuhan itu orang percaya. Orang depend kepada sendiri, orang belum percaya. Orang melawan Tuhan itu musuh Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia kita melihat 20th century is a very stupid century. Because the 20th century try to adopt all the wrong teachings and wrong theory of the 19th century. Communism, evolutionism, existentialism, and also logical positivism. All the anti-Christian and anti-God theory comes from 19th century. And 20th century people try to use 70 years to practice those wrong theory. And finally all collapse. Komunisme collapse. Karena apa? Karena mereka tidak mau Tuhan. Saudara-saudara, logical positivism collapse. Banyak teori-teori yang melawan Tuhan collapse. Semua teori yang melawan Tuhan mengandung dua faktor. Satu, yaitu self-defeating power inside themselves. Kedua adalah time bomb yet to be exploded. Saudara-saudara, semua teori yang melawan Tuhan itu ada dua unsur di dalam. Pertama, unsur merusak diri, defeating diri di dalamnya. Kedua, bom waktu yang belum meledak. Semua yang melawan Tuhan, semua orang yang menganggap diri hebat dan menganggap Tuhan musuh, mereka sendiri akan mati. Mereka sendiri akan muncul segala teori yang tidak beres, membuktikan mereka salah. Dan ketiga, mereka akan hancur sendiri. Orang beriman kepada Tuhan selalu merasa sulit membuktikan iman kita, sulit membela kepercayaan kita, dan sulit meyakinkan orang lain mempunyai pengertian seperti kita. Namun demikian Tuhan berkata, Dia akan menyatakan anugerah kepada orang yang menyusu bayi kecil. Dia akan memberikan anugerah kepada anak-anak yang masih kecil, karena mereka bersandar kepada Tuhan. Dan Dia akan mempermalukan musuh-musuhnya. Di sini dikatakan, dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Semua orang yang melawan Tuhan pada suatu hari akan menjadi dipermalukan. Jikalau di dalam dunia ini, maka berada di hadapan Allah pada hari penghakiman yang terakhir. In the day of the judgment, the last judgment come, those who oppose God will be put into shame. Hanya orang berkata, Tuhan, aku betul-betul sandar kepadamu. Orang-orang yang di dalam gereja yang mempunyai kedudukan tinggi, kalau tidak takut kepada Tuhan, juga akan dipermalukan. Tidak peduli engkau berapa besar pendetakah, jika engkau mempermainkan agama, engkau akan dipermalukan oleh Tuhan juga. Saudara-saudara sekalian, sesudah ini tahap kedua. Tahap pertama melihat alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Kedua melihat akan diri manusia seharusnya bagaimana untuk mengenal Tuhan. Tahap ketiga, evaluation of a human life. The estimation of a human value. If I see heavens set by you, all the stars and the moon with your fingers, then I will answer, who am I? Saudara-saudara, setelah aku melihat alam semesta yang diciptakan Tuhan, aku akan tanya, siapakah si manusia? Apa artinya manusia? Di mana nilainya manusia? Saudara-saudara, to estimate human value, that's a great task in philosophy. Tidak secara filsafat manusia terus berusaha untuk memikirkan apa manusia. What is the value of human being? What is the status? What is identity of human being in the universe? Di dalam alam semesta ada manusia, dan manusia di alam semesta itu dia punya posisi itu di mana? Ini merupakan salah satu hal yang paling besar di dalam pencarian kebenaran di dalam bidang-bidang filsafat. Bidang filsafat mempunyai bidang kira-kira 6 yang paling besar mengenai siapakah Allah, siapakah manusia, apa itu alam semesta, di mana tugas manusia, hari depan bagaimana, dan pengetahuan dan bijaksana bagaimana dicari. Ini semua tema-tema yang besar di dalam filsafat. Salah satu tema yang besar, what is man? Who is man? What is the position of man in the universe? Ini adalah hal yang tema besar sekali. Siapa manusia? Manusia itu apa? Nilai manusia di mana?
Kenapa kita begitu sibuk, begitu ribut saban hari terus bekerja? Untuk apa? Dan manusia setelah mati kemana? Ini tema yang besar yang dicari oleh manusia. Disinilah akarnya. Di sini adalah pertanyaan paling dasar daripada Mazmur yang ditulis oleh Daud. Setelah aku melihat alam semesta yang kau paparkan, bintang-bintang, bulan, matahari, semua yang sudah kau kerjakan, lalu saya mau tanya satu hal. Lalu manusia itu apa? Saudara-saudara, perbandingan. Ini satu hal yang menarik sekali kan. Kalau engkau mempunyai dua arloji, satu mahal, satu murah, engkau melihat, kenapa mahal? Kenapa? Engkau membandingkan. Kalau engkau mempunyai satu berlian, lalu satu kristal, engkau bandingkan, cahayanya beda di mana? Kalau engkau mempunyai rumah, orang lain bangun rumah di pinggir engkau bandingkan. To compare is so natural, so initiative by man. Manusia suka membanding. Tapi di sini bandingan bukan membanding barang dengan barang, bukan membanding barang dengan manusia, bukan membandingkan manusia dengan barang, tapi membandingkan manusia dengan seluruh alam semesta. The comparison here is so tremendous. If I compare human being with the whole universe, then I ask, who am I? What is man? What is the value of man? What is the position of man in the universe? Apakah tempatku? Di manakah nilaiku? Apakah gunanya aku hidup di dalam dunia? Dari aku melihat, jika aku melihat langitmu, bulan dan buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau telah tempatkan, lalu aku tanya, apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. After the comparison, rise up a question. What is man? Who is man? What is position of man in the universe? Why you created this and you created me? Saudara-saudara, untuk menciptakan alam semesta dan untuk menciptakan manusia, ini dua bidang beda sekali. Alam semesta itu mati, manusia itu hidup. Alam semesta itu besar, manusia itu kecil. Alam semesta itu materi, manusia mempunyai rohani. Alam semesta hanya menyatakan kuasa Tuhan, manusia menguatakan peta dan teladan Tuhan. So different, qualitatively different. The universe is so huge and men are so tiny. The universe so big, men are so small. Kita begitu kecil, kita begitu mungil. Lalu kita melihat alam semesta. Setelah melihat alam semesta, lihat diri saya kecil begini. Kenapa saya dicipta? Apa artinya saya dicipta? Di mana posisi saya di dalam seluruh universal, seluruh dunia di dalam ribuan tahun? Satu hal yang belum ditemukan. What is a human position and human value in the universe? This is unsolved question of the philosophy. Manusia sampai sekarang belum menemukan nilai. Apa sih nilai manusia? Banyak orang cuma tahu nilai saya sama dengan duit. Kalau ada duit saya kerjakan. Kalau ada duit saya tinggalkan posisi saya. Kalau ada duit saya lebih berani berjuang, berkeringat, bersusah payah, berjerih payah untuk memperoleh uang. Apakah itu betul? Apakah hanya manusia yang hanya untuk uang? Jikalau hanya untuk uang, maka tidak mungkin orang pintarnya seperti Paulus rela menjadi hamba Tuhan. Jika hanya untuk uang, tidak mungkin orang sebijaknya Agustinus menyerahkan diri seumur hidup berkhotbah. Saudara-saudara, orang-orang pintarnya seperti Agustinus, Thomas Aquinas, John Calvin, kalau mereka terjun di dalam perdagangan, mereka akan menjadi orang kayanya luar biasa karena otaknya begitu pintar. Tapi mereka menganggap ini semua sampah. Paulus berkata, karena Kristus saya menganggap segala sesuatu sampah untuk memperoleh Dia, berkenan kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, saya sendiri mengetahui banyak orang yang kaya sekali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Banyak orang yang pintar sekali meninggalkan segala karyanya lalu mengabdi Tuhan. Saudara-saudara, untuk Tuhan saya telah melihat begitu banyak orang yang bijak, yang kaya, yang luar biasa mampunya. Dan mereka menyerahkan diri. Karena apa? Mereka mengetahui
nilai lebih dari harga. Semua ikut saya. Nilai lebih dari harga. Kalau harga yang tidak bernilai dijual mahal, itu orang marah sama dia. Ini bikinan kertas, ini tidak bermutu kok, jualnya begitu mahal. Kamu serakah. Tapi kalau barang yang betul-betul mahal dijual murah, dianggap bodoh. Saudara-saudara, kalau berlian asli dijualnya harga sama dengan kristal biasa, itu orang bodoh. Tapi kalau kristal dijual dengan nilai berlian, itu sebab penipu. Ini kali di Hong Kong pada waktu eksibisi daripada berlian-berlian semua. Hari pertama langsung ada 3 orang dari daratan Tiongkok datang ke situ. Coba lihat yang 5 karat. Sudah 5 karat, terus sudah sebentar, nah jadi kembalikan. Yang dilihat yang asli, yang dikembalikan itu yang palsu. Wah, kalau sudah ketukar dari $5 bisa menjadi 50.000, 500.000 dolar. Setelah ambil, taruh di kantong, jalan-jalan. Begitu mau keluar, ditangkap polisi. Engkau telah mencuri. Pak, saya tidak. Ini punya saya sendiri. Tidak bisa. Karena kamera sudah lihat waktu engkau tukar itu. Engkau yang jual tidak perhatikan. Kamera sudah melihat. Saudara-saudara sekalian, nilai sama harga itu tidak sama. Jangan mempersamakan nilai dan harga. Harga itu harga, nilai itu nilai. Orang yang bernilai tidak tentu mendapatkan harga yang tinggi. Tapi orang mendapatkan harga yang tinggi tidak tentu bernilai. Barang siapa yang bodoh mencampurkan harga dan nilai jadi satu. Tapi orang yang bijak pasti membedakan. Bernilai itu bernilai, berharga itu berharga. Alkitab mengatakan istri yang baik tidak ada harganya. Maksudnya nilainya jauh lebih tinggi dari harga. Jangan kira dengan uangmu engkau boleh mendapatkan istri yang baik. Jangan dengan kekayaan engkau bisa dapat istri yang sangat berbijak. Nilai itu nilai, harga itu harga. Saudara-saudara, pada waktu perbandingan ini ditulis di sini, saya pikirannya lain sama orang lain. Saya berkata, kenapa dia membandingkan alam semesta dengan manusia? When I compare my life with all the universe you have created, who am I? Siapakah saya? What is my value? What is my goal of living? What is the purpose I live in this world? What is my value? Value is not price, and price is not value. Overprice is wrong. And also when you humiliate yourself too much, that is wrong also. Saudara-saudara, alam semesta engkau cipta besar sekali. Saya ini kecil sekali. Di tengah-tengah kuantitas saya yang kecil dibanding dengan alam semesta yang begitu besar. Saya mau tanya, siapakah manusia? What is man? What is man that you take care of him? What is man that you give grace to him? Why? But human beings are more valuable than the universe. Manusia lebih bernilai dari seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta itu dicipta untuk manusia. Manusia bukan dicipta untuk alam semesta. We are not created for the universe, but the whole universe is created for man. So let the universe serve us, and that we should serve God. Alam semesta kalau tidak melayani kita, akan terbalik menjadi kita melayani alam semesta. Begitu banyak orang melayani materi, melayani uang, melayani materi, melayani uang, melayani materi, melayani uang. Engkau selalu menjadi budak daripada alam semesta. You should not be the servant of matter, should not be the servant of money. You should overcome and control over your money. Kalau kita bisa menguasai, mengontrol uang kita, baru kita adalah tuan rumah. Kita bukan budak, tapi banyak orang diperbudak oleh uangnya, diperbudak oleh hartanya. Dia seumur hidup mati-matian bekerja hanya untuk uang. Mati pun 1 rupiah tidak bisa dibawa. Saudara-saudara, di sini penilaian itu dibanding dari universal dengan manusia. Lalu muncul satu kalimat, mengapa engkau memperhatikan manusia? Mengapa engkau memberikan anugerah kepada manusia? Kita orang reform semua tahu itu anugerah dibagi 2 macam. Macam pertama common grace, macam kedua ada saving grace.
The grace is given to God to human being. But if you have only the common grace, you're common people. If you have the saving grace, you will be forever with God, forever and ever. Diselamatkan, ditebus, dan mempunyai hidup untuk selama-lamanya dengan Tuhan, lain dengan orang biasa. Why you take care of man? Jikalau aku melihat langit, melihat buatan jarimu, melihat bulan dan bintang-bintang kau tempatkan, lalu aku tanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kita ditebus bukan oleh emas, kita ditebus bukan oleh perak, kita ditebus bukan oleh batu-batu yang mahal, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. How to evaluate man? How to understand human value? Human value is not estimated according to the price of gold, of silver, of diamonds, of pearls. Human living, human life is so significant, so valuable, only be measured by the blood of Jesus Christ. Karena kita begitu bernilai, sehingga hanya melalui darah Yesus Kristus kita boleh ditebuskan kembali. Itulah sebab pada waktu yang aku melihat alam semesta, lalu tanya siapakah manusia, Tuhan akan mengatakan, do you know you're so valuable? What you can achieve cannot be achieved by any animal. Tidak ada binatang bisa mempunyai pikiranmu. No facility of logical mind, no facility of understanding art, no facility of the culture, no facility of all the literature or historical understanding and everything. Di dalam binatang tidak ada sama sekali nilai yang berada pada manusia. Saudara-saudara, kita boleh melihat akan manusia yang kecil saja, manusia saja. Dia sudah mempunyai pengertian luar biasa. Di Singapura saya dengar seorang anak umur 3 tanya papanya, where does God come from? Papanya kaget. Umur 3 pakai bahasa Inggris. Where does God come from? Daddy? Daddy-nya belum bisa jawab. Anak ini tanya lagi. Who created God? Papanya lebih kaget lagi. Siapa yang menciptakan Allah? Papanya belum sempat jawab. Maka jangan sombong. Lu jangan kira lu pengetahuan banyak. Anak umur 3 bikin lu 1. Anak tanya pertanyaan ketiga. Can God created himself? Papa bilang, saya bingung. Anak umur 3 tanya gini sampai saya bingung. Saya bilang, you jangan bingung. Saya kasih tahu, anakmu besok mungkin jadi teolog besar. Jangan hina anak-anak. Anak kecil sudah mempunyai pikiran. Where does God come from? Who created God? Can God created himself? Saya mengatakan, you tidak bisa jawab ya. Saya sudah khotbahkan ini di dalam khotbah saya. Ya? Patung sudah khotbahkan. Banyak hal sudah saya khotbahkan. You tidak ingatkan, you ngantuk. Waktu saya khotbah lu tidur, maka you tidak dengar. Sudah bertahun-tahun di sini masih tidak ngerti. Sampai ditanya sama anak baru kapok lu. Apa ya patung ya? You khotbahkan. Saudara-saudara, seorang lain bilang sama saya dengar khotbah patung. Allah tidak mungkin mencipta Allah. Kalau Allah mencipta Allah, berarti ada juga Allah mungkin dicipta. Kalau Allah dicipta pasti bukan Allah, maka tidak mungkin Allah dicipta Allah. Oh, ini logika yang kuat sekali. Kalau Allah mungkin dicipta Allah, berarti mungkin dua Allah. Allah yang mencipta dan Allah yang dicipta. Kalau ada Allah mencipta, ada Allah yang dicipta, berarti ada perbedaan kualitas Allah macam-macam. Nah, ini bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab Allah itu satu. Dia adalah self-dependent, self-existing, self-forever, self-sufficient God. The only God is the self-efficient, self-sufficient, self-eternal God, self-immortal God, and the God who exists by himself, need not to be created, and he created everything. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan Allah telah mewahyukan semua kebenaran di kepada manusia. Karena kita terus sibuk cari makan, kita lupakan, kita tidak memperdulikan. Saudara-saudara, oh, di manakah nilai manusia? Mengapa engkau menganugerahi dia? Mengapa engkau memelihara dia?
Mengapa engkau memberikan anugerah penebusan kepada dia? By the creation and by the redemption, we know wonderful value of human being. Kalau manusia tidak ditebus, manusia sama-sama binatang sama. Tapi kalau manusia berbeda dengan semua binatang, adalah karena manusia ditebus oleh Tuhan melalui darah Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada ajaran seperti ini membuat kita menemukan di mana status manusia. Saudara-saudara, lalu dikatakan, engkau telah memakotai dia dengan kemuliaan dan kehormatan. You crown man with glory and honor. Saudara-saudara, in Washington DC, back 25 years ago, I preached 5 days on these two topics. What is the value in man? What is honor in man? Why men are called a glorious being, honorable being? We are glorious because we have the morality. We are honorable because we know the system of value and know the true value in art, in music, in painting, in history, in all kinds of the supernatural things. Saudara-saudara, that is something never happen. Tidak ada pada binatang. Makhluk tidak ada konsep musik. Makhluk tidak ada konsep seni. Makhluk tidak ada konsep sejarah. Makhluk tidak ada konsep ukiran. Makhluk tidak ada konsep daripada nilai. Makhluk tidak ada konsep moral. Makhluk tidak ada konsep suci, konsep adil. Semua ini yang begitu tinggi tidak ada pada binatang. Only man. Men are crowned with honor and glory. Honor is a system of value. Glory is a system of the virtue. Saudara-saudara, dengan kemuliaan maka kita mengetahui apa kebaikan, apa kesucian, apa keadilan, apa cinta kasih, apa kemurahan, apa namanya simpati kepada orang lain. Inilah nilai manusia. Manusia bernilai tinggi sekali. Manusia mempunyai sesuatu kualitas yang lebih tinggi dari semua. Karena manusia dicipta menurut peta teladan Tuhan. Sehingga selanjutnya dikatakan dengan kalimat, engkau menyuruh dia memerintah segala sesuatu. Engkau memberikan manusia kekuatan untuk menguasai segala sesuatu yang kau ciptakan. Oh, baru kita sadar. Alam semesta itu besar, tapi semua lebih kecil dari manusia. Manusia kecil lebih tinggi dari semua yang diciptakan Tuhan. Loh, kok begitu ya? Ini namanya paradoks. It looks very contradictory, but not. It looks wrong, but not. It looks unreasonable, but not. It looks unreasonable, but most reasonable. It looks unlogical, most logical. But creation of God is the most logical. Alam semesta besar sekali. Manusia kecil. Tapi manusia kecil justru mengetahui alam semesta. Alam semesta tidak mengenal saya. Saudara-saudara, manusia mengenal segala sesuatu. Segala sesuatu tidak bisa mempelajari manusia. Betul tidak? Saya bisa membawa singa masuk ke kebun binatang. Singa tidak bisa membawa saya masuk ke dalam kebun manusia. Tidak bisa. Saya menguasai dia. Dia tidak menguasai saya. Saya bisa mengetahui matahari sama bumi. Bedanya ada 1.500.000 kilometer. Ini begitu jarak jauhnya. Matahari tidak tahu saya sama engkau jaraknya 20 meter. Dia tidak bisa mengerti saya. Saya mengerti dia. Dia tidak bisa menguasai saya. Saya menguasai dia. Man is the only being to control over the nature. Man is the only being to understand the creation. Man is the only being to have the power over all the animals in the world. Birds, beasts, and fishes are all subject to be controlled by man. Manusia begitu tinggi. The nature is so huge. And man is so small. Yet, man is a controller of the universe. You are created after the image and the likeness of God. You should be like God. Why you live like an animal? Kenapa engkau hidup seperti binatang? Kenapa engkau hidup seperti binatang mempermainkan nafsu seks yang tidak karu-karuan? Engkau mesti seperti Tuhan Allah, mempunyai keagungan, kemuliaan, kesucian. Tempoh hari saya ketemu satu orang. Dia mengatakan, orang sekarang memain perempuan terus. Saya bilang tidak. Saya seumur hidup selain istri saya, tidak pernah pegang tubuh perempuan yang lain. Dia bilang, jangan omong kosong. Saya bicara benar.
Dia mulai kaget. Benar? You tidak pernah pegang perempuan orang lain? You manusia apa? Saya hamba Tuhan. Saya hidup suci seumur hidup. Dia dengan ragu-ragu dan kagum-kagum melihat saya. Lalu dia bicara yang lain. Saudara-saudara, manusia kalau betul-betul sadar engkau manusia, engkau bisa hidup suci sekali. Kalau engkau sadar engkau manusia, engkau hidup keadilan. Kalau engkau sadar engkau manusia, engkau hidup dengan penuh cinta kasih. Saudara-saudara sekalian, ini kali Lee Kuan Yew meninggal dunia. Saya mengatakan 2 kalimat di Singapura. Saya memberikan salut kepada Prime Minister Lee Kuan Yew, orang Singapura. Seorang Asia yang bikin martabat Asia begitu tinggi dan mulia di seluruh dunia. Kita harus menghormati dia. Mereka semua tenang mendengar. Sebab Lee Kuan Yew telah berjuang di dalam belum satu generasi. Dari satu negara yang tidak ada apa-apanya menjadi negara yang tersohor di dunia. Sekarang saya kasih tahu, orang mempunyai warga negara Singapura boleh pergi ke seluruh dunia. Hampir tidak ada satu negara dia perlu minta visa. Orang Singapura ke Amerika, ke Rusia pun tidak usah visa. Semua negara percaya Singapore is a good country. Singaporean good people. The nation is honorable. So, semua undang mereka, silakan datang. Orang Singapura juga tidak mau tinggal di lain tempat. Mereka pulang ke Singapura lebih baik. Saudara-saudara sekalian, karena Lee Kuan Yew berjuang. He fight for the honor. He fight for the glory. Maka saya mengatakan Singaporean Prime Minister I honor most. Saudara-saudara, men are honorable. Men are glorious. Do you know that you are glorious? Apakah Anda mengetahui engkau itu orang yang hormat? Apakah Anda mengetahui engkau orang yang mulia? Saudara-saudara, pada waktu Lee Kuan Yew meninggal dunia, beberapa presiden sengaja datang sendiri. Meskipun mereka jauh lebih muda daripada Lee Kuan Yew, mereka menghargai orang ini, orang yang mempunyai kehormatan yang tinggi. Saudara-saudara, kehormatan manusia paling tinggi di mana? Paling tinggi kehormatan manusia itu berada di dalam karena Yesus mati bagi kita. Even the Son of God died for us, pay the ransom to redeem us out from the sin and the power of the Satan. This is the value of man. Nilai manusia begitu tinggi dinilai daripada Yesus Kristus. If you know you are man, you truly understand you are a human being created of the image and likeness of God. God is honorable. God is righteousness. God is holiness. God is glorious. Maukah kita hidup seperti itu? Saya khotbah sampai di sini. Lalu saya khotbah mengenai 3 lapisan. God, man, and universe. Bagaimana memperbandingkan semua ini sehingga engkau mendapatkan tempat yang cocok di dalam pembentukan ordo universe yang dicipta oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah kebenaran yang Tuhan wahyukan dan Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dan beri kekuatan kepada kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi manusia yang betul-betul mempunyai kehormatan dan kemuliaan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.